Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ergonomi, dasar mekanika tubuh untuk keselamatan Anda. Di sini ada 5 gambaran. Yang pertama, apa itu ergonomi? Yang kedua, mengapa ergonomi penting untuk diketahui? Yang ketiga, siapa yang beresiko? Yang keempat, dasar mekanik tubuh untuk keamanan mengangkat dan memindahkan. Dan yang kelima, ada alat pelindung. Sebelum kita memasuki materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu ergonomi. Ergonomi merupakan penggalan dari dua kata, yaitu ergon dan nomoi. Ergon adalah kerja, dan nomoi adalah aturan alam atau alamiah. Secara umum, ergonomik adalah ilmu yang berfokus pada adaptasi pekerjaan atau kondisi bekerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Berdasarkan data kecelakaan kerja dari Bureau of Labor Statistics, lebih dari 200.000 pekerja dalam keperawatan dan fasilitas pelayanan kesehatan menderita penyakit akibat hubungan kerja tiap tahunnya. Pekerja pada fasilitas perawatan jangka panjang 2 kali lebih mungkin terluka pada pekerjaan dan lebih dari setengah dari cedera tersebut melibatkan punggung. Sekitar 80% dari populasi akan memiliki satu atau lebih episode nyeri punggung cukup parah, mencegah mereka dari kegiatan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Tidak sebanding dengan risikonya, karena kompensasi pekerja untuk waktu habis kerja tidak dimulai sampai 6 hari, kecuali dengan cedera parah. Kemudian, hari sakit harus digunakan sebelum kompensasi dimulai pada hari ke-6. Tingkat pembayaran kompensasi hanya 2/3 dari tarif per jam. Dan pembayaran dari kompensasi pekerja tidak dapat diterima setidaknya selama 21 hari atau 3 minggu. Body mekanik. Mekanika tubuh yang tepat harus berlaku tidak hanya untuk tempat kerja, tetapi semua yang Anda lakukan dan dimanapun Anda melakukannya. Anda dapat melukai diri sendiri di mana saja dan kapan saja. Mengetahui seberapa baik bergerak, mengangkat, atau memindahkan pasien akan mencegah beberapa cedera seperti nyeri punggung bagian bawah, rotator cuff shoulder tear, kelelahan kerja, ketegangan otot, dan pasien untuk cedera. Di sini ada beberapa tugas yang berisiko. Yang pertama, makan, mandi, berpakaian, mentransfer atau memindahkan, sedang mandi, dan berjalan atau bergerak. Peningkatan risiko ergonomis dengan tugas penanganan pasien tertentu, yaitu berulang, mengangkat objek berat, selesai menggunakan banyak kekuatan, dan dilakukan dalam postur yang canggung, terutama dengan mengangkat, atau kombinasi apapun dari faktor-faktor ini. Di sini ada anatomi tulang belakang. Tulang belakang bisa bergerak. Ini dapat membungkuk ke depan, menyamping, dan ke tingkat yang lebih rendah serta mundur. Otot punggung melekat pada kolom tulang belakang oleh tendon dan ligamen. Sebagian besar masalah punggung disebabkan karena strain pada otot, tendon, dan ligamen ini. Otot punggung tidak terlalu kuat. Kekuatan pada tulang belakang meningkat saat mengangkat, menurunkan, atau menangani objek dengan membungkuk atau membengkok. Ini terjadi karena otot harus menangani berat badan Anda sendiri selain berat badan yang diangkat. Basic body mechanic. Mengetahui cara bekerja yang aman. Persiapan di sini adalah kunci keselamatan. Persiapan diri Anda secara mental dan fisik, kemudian menilai situasi, lalu jangan terburu-buru ke dalam tugas untuk menyelesaikannya dengan cepat, dan pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan Anda. Ingat, berhenti dan pikirkan sebelum Anda mengangkat, memindahkan, mentransfer, atau memposisikan pasien atau objek. Anda harus berpikir, apa metode terbaik untuk memindahkan objek atau pasien? Apakah ada hambatan yang harus dihapus untuk memberikan jalan yang jelas? Tentukan jarak yang Anda butuhkan untuk bergerak, seberapa jauh jaraknya. Dapatkah pasien memahami apa yang Anda lakukan? Memberikan arahan sederhana yang singkat, berbicara dengan tenang untuk menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan. Lalu, tentukan kebutuhan bantuan. Dapatkah pasien menanggung berat badan ambulans? Selalu mendapatkan bantuan jika Anda ragu akan kemampuan Anda untuk melakukan tugas dengan aman. Dan tentukan lokasi akhir objek atau tujuan pasien
dan amankan posisinya. Di sini ada langkah-langkah untuk bergerak dengan aman. Ya. Yang paling penting, hindari membungkuk, menjangkau, atau memutar kapan saja. Untuk bergerak dengan aman, Anda harus memperlebar basis dukungan Anda dengan lebar bahu kaki terpisah dan ditanam dengan kuat. Satu kaki sedikit di depan, yang lain untuk meningkatkan keseimbangan. Jaga tubuh Anda berpusar di atas kaki atau mendistribusikan berat badan secara evenly. Kemudian, ambil napas dalam-dalam daripada bernapas keluar saat Anda mulai bergerak. Lalu, jongkok dari lutut menjaga punggung Anda lurus. Kemudian, gunakan otot kaki besar untuk mengangkat, bukan punggung Anda. Bawa penghuni atau objek mendekati tubuh Anda. Gunakan seluruh tubuh Anda untuk mendukung berat badan. Kencangkan otot perut Anda saat Anda berdiri, dan tetap luruskan punggungmu. Ingat, setelah berdiri, stop. Pusatkan diri Anda sebelum melakukan putaran. Kemudian, putar seluruh tubuh Anda dengan memicu kaki atau pivot, tidak mendadak memutar. Gunakan gravitasi dan momentum bila sesuai tubuh batu, kembali, dan keempat atau sisi ke sisi memberikan peningkatan kekuatan. Lakukan dengan lembut untuk menghindari membahayakan atau menakut-nakuti pasien dengan gerakan tiba-tiba atau cepat. Gunakan ambulatori atau kiprah bel sebagai mestinya. Jangan menarik pasien atau dari kursi roda dengan lengan atau pergelangan tangan mereka. Kemudian, ikuti semua langkah seperti yang ditunjukkan untuk mentransfer pelukan yang aman. Bisa kita lihat seperti gambar di samping ini ya. Di sini ada meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Pasien dan siapapun yang membantu Anda harus diberikan instruksi mengenai tanggung jawab mereka sebelum pindah. Mengenai apa, bagaimana, dan kapan, menyatakan dengan jelas harapan. Kemudian berikan perhatian penuh Anda pada aktivitas. Mengantisipasi hal yang tidak berulah atau tidak terduga. Kemudian gunakan peralatan jika memungkinkan untuk melakukan transfer lebih mudah dan aman. Dan OSAH merekomendasikan untuk meminimalkan pengangkatan manual pasien dalam semua kasus dan menghilangkan pengangkatan manual bila memungkinkan. Di sini ada beberapa alat bantu. Yang pertama, kursi shower yang pas di atas toilet dan menghilangkan beberapa transfer. Menyelamatkan petugas perawatan kesehatan beberapa lift. Seorang penghuni atau pasien dapat dipindahkan ke kursi kamar mandi, di toilet mandi, dan dipindahkan bank ke kursi roda. Kemudian di sini ada toilet seat raiser. Digunakan toilet seat di toilet untuk menyamakan tinggi kursi roda dengan toilet, menjadikannya transfer lateral ketimbang lift naik dan kembali ke kursi roda. Kemudian di sini ada papan geser, papan apik yang digunakan di bawah pasien untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk mengangkat selama pemindahan pasien dari tempat tidur ke kursi atau kursi ke mobil. Pasien dikatakan daripada diangkat. Ini selanjutnya ada alat bantu lagi, yaitu kursi roda dengan lengan yang dapat dilepas. Ini memungkinkan transfer lateral yang lebih mudah, sangat berguna dengan ketinggian tempat tidur yang dapat disesuaikan. Kemudian sini ada sabuk kiprah, membantu dengan perubahan posisi atau saat mengamulasi. Mudah dicengkram, kurang pada tulang belakang pengasuh, tidak dapat digunakan sebagai pengekangan. Kemudian yang terakhir di sini ada peralatan angkat mekanis untuk membantu mengangkat pasien yang tidak dapat mendukung berat badan mereka sendiri. Ingat ya, berhati-hatilah dengan pemompaan manual untuk menghindari kemungkinan gangguan gerakan berulang pada lengan, kaki, atau bahu pekerja, dan ketahui cara menggunakannya dengan benar. Di sini ada beberapa poin penting untuk ditinjau. Yang pertama, luangkan waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan setiap lift atau transfer. Jangan terburu-buru melakukan gerakan atau lift.
apakah objek atau pasien. Angkat beban berat yang dekat dengan tubuh, tidak ada pembengkokan atau memutar tulang belakang, berhenti kemudian belok dengan seluruh rotasi tubuh. Selanjutnya, gunakan dasar dukungan yang lebar dengan posisi kaki yang tepat dan angkat otot-otot besar kaki dan lengan Anda, bukan punggung Anda. Jangan pernah mengangkat sendiri jika memungkinkan, terutama pasien yang jatuh. Gunakan lift tim atau bantuan mekanis sebanyak mungkin, dan ketahui peralatan Anda, terutama bagaimana dan kapan menggunakan perangkat mekanik dan bantuan jika memungkinkan. Ingat ya, ambil beberapa menit atau jeda untuk mengumpulkan tenaga atau peralatan. Hal ini dapat membantu tubuh Anda pulih dari cedera terkait pekerjaan yang signifikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai ergonomi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.